Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan nantinya menjelaskan tentang lebih ke pengenalan widget-widget yang umumnya digunakan pada Flutter ya, seperti apa itu bar, apa itu kolom, apa itu image, apa itu text, kemudian apa itu row ya. Kita coba saja langsung kita ke pembuatan project Flutter. Sebelumnya kita buka dulu terminal, atau kalau di Windows itu biasanya saya pakai command prompt ya. Jadi perintah dasar pembuatan project Flutter itu biasanya kita menggunakan Flutter, kemudian create, kemudian nama nama projectnya apa, misalnya kayak my app ya, kayak gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan buat sebuah directory dulu. Di sini saya sudah buat folder, namanya folder kuliah. Jadi saya tinggal masuk ke kuliah, oke. Kemudian di sini ada folder latihan 2, saya tinggal hapus satu dulu. Oke. Kemudian saya buat dulu satu folder baru ya. Jadi misalnya kalian sini punya foldernya itu folder kuliah, sudah buat, kemudian aktif ke dalam folder kuliah. Kemudian buat project Flutter dengan mengetikkan Flutter create, kemudian misalkan nama aplikasinya adalah latihan 1 ya. Oke, kalau berhasil nanti ada pesan all done ya. Di sini setelah pembuatan project ini kan nanti ada beberapa instruksi, yaitu cd latihan 1, kemudian Flutter run ya. Itu kalau kita mau langsung menjalankan aplikasi Flutter yang sudah dibuat tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ls-la itu untuk melihat si folder dari folder kuliah tadi. Di sini ada folder latihan 1, di mana tadi pembuatan project Flutter latihan 1 ini dia langsung membuat otomatis folder latihan 1 ya. Jadi kalau kita mau masuk ke folder project ini, kita cd latihan 1 seperti ini. Maka kalau kita lihat isi dari directory folder latihan 1, nanti muncul beberapa folder lagi dan file hasil generate dari Flutter tadi itu ya. Nah, untuk membuat projectnya ini atau menjalankan aplikasinya ini, nanti kita akan menggunakan Visual Studio Code ya. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Kita buka saja dulu Visual Studio Code-nya, kemudian kita buka folder yang tadi sudah dibuat, misalnya kuliah, kemudian latihan 1 ini, kemudian open ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang muncul. Kita tutup saja welcome-nya. Oke, kemudian nantinya saya akan jalankan project Flutter ini pada iOS simulator yang sudah saya buka di sebelah kanan ini ya. Jadi struktur dasar dari folder project Flutter yang telah kita buat tadi itu, pada dasarnya ada folder Android, iOS, lib ya. Android ini berisikan file-file dari aplikasi Android nantinya ya. Jika kalau seandainya ingin dijalankan ke aplikasi Android, maka dibutuhkan Android ini. Kemudian ini ada iOS, kemudian ini untuk Linux, Mac OS, web, dan juga Windows ya. Isi dari project Flutter nantinya yang akan kita gunakan itu ada pada folder lib ya.
Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi nanti di dalam main Dart ini tempat dimana kita menuliskan kode program untuk project Flutter nantinya ya. Nah, setelah pembuatan project Flutter, secara otomatis akan terbuat sebuah file main.dart ini ya. File main.dart ini yang kurang lebih berisikan seperti ini ya. Ini adalah aplikasi yang pertama kali dibuat ketika kita membuat project Flutter ya. Oke, kita akan coba jalankan dulu. Saya akan lakukan run, kemudian run without debugging. Oke, dia akan lakukan launching ke iOS simulator di sebelah ini ya. Saya skip saja ya. Oke, ya. Nah, ini hasil dari diperhatikan pada iOS simulator ini. Ini adalah aplikasi yang dibuat pertama kali ketika kita membuat project Flutter ya. Ini ada aplikasi increment nilai ya, seperti ini. Oke, untuk memulainya kita bisa hapus saja dulu. Misalnya saya hapus ini kelas my app ini. Kita akan buat sebuah kelas baru lagi. Misalkan sini saya buat dengan pakai stateless dulu ya, stateless widget. Oke. Nah, jadi di Flutter itu ada dua jenis, stateless widget dan stateful widget. Stateless widget itu artinya kita menggunakan widget atau halaman ini di mana nilainya itu nanti tidak bisa berubah-ubah. Tetapi kalau ingin melakukan perubahan nilai di dalam suatu page itu atau halaman atau widget, maka kita harus menggunakan yang namanya stateful widget. Nah, stateless dan stateful ini nanti akan dijelaskan pada video atau pertemuan selanjutnya. Jadi setelah kita hapus tadi, kita buat dulu sebuah kelas ya untuk menjadi page utama daripada aplikasi kita ini ya. Jadi misalnya tadi kita hapus, ini run app, misalnya kita berikan nama hello app. Oke. Nah, di sini hello app ini kita akan melakukan run app. Oke. Nah, kemudian return ini kita akan pakai material app ya. Material app, kemudian home itu kita akan buat satu widget lagi, yaitu adalah scaffold dulu ya. Kita pakai scaffold dulu, kemudian ada app bar, kita pakai app bar ya. Kemudian title dari app bar itu kita akan menggunakan widget text ya, misalnya hello app ya. Ini adalah judul dari aplikasi. Kemudian di dalam scaffold kita gunakan body. Oke, kemudian kita pakai misalkan center. Di dalam center kita akan menggunakan sebuah child lagi, yang mana child dari center itu adalah widget text ya. Kemudian kita berikan teks misalnya hello world. Oke. Nah, oke, misalkan ini ada error, kita lakukan restart aplikasi ini. Oke, jadi tampilannya jadinya seperti ini. Hello world, di sini ada teks, kemudian ada hello app. Hello app ini adalah app bar ya. Jadi secara struktur daripada Flutter ini adalah pertama kali adalah material app. Material app ini menjadi induk dari sebuah Flutter ini. Ada material app, ada Cupertino app. Jadi kita menggunakan material app ya. Kemudian home ini menjadi indikasi adalah widget utama ya, widget utama daripada sebuah project Flutter kita. Jadi di dalamnya itu nanti ada scaffold ya. Scaffold ini yang menjadi sebuah rangka utama dari struktur halaman atau widget pada project Flutter ini. Kemudian ada body, itu nanti berisikan konten-konten
yang ada pada halaman ini ya. Oke, misalnya seperti body ini dia berisikan widget center ya. Di dalam center ada widget text. Nah, di dalam app bar itu ada title, yang mana isi dari title itu adalah bisa berupa teks ya. Yang penting isinya dari title ini adalah berupa widget juga. Bisa teks, kemudian bisa kolom, bisa row, bisa container ya. Apa itu kolom, container, row nanti kita akan jelaskan di sini ya. Oke, jadi misalkan ini adalah app bar dengan teks hello app ya. Misalnya saya bisa ganti lagi sini menjadi ini adalah app bar. Oke, kemudian di save. Nah, atau lakukan lagi hot restart, ini nanti berubah, ini adalah app bar ya. Nah, di teks ini juga kita bisa lakukan perubahan ukuran teksnya ya. Misalnya style, kemudian text style. Ini untuk merubah properti style daripada si teks pada app bar ini ya. Misalnya font size kita ubah nilainya menjadi 20 ya. Kemudian saya hot restart, save dulu. Misalnya save dulu, save, kemudian 20. Oke, kita naikkan lagi 24 ya. Simpan lagi. Nah, ini sudah berubah ukurannya ya. Misalnya kayak 30. Nah, 30. Nah, ini lebih besar lagi ya. Oke. Misalnya warnanya mau diganti, colornya pakai colors gray, abu-abu. Nah, dia seperti itu ya. Atau green. Nah, dia seperti itu ya. Kita pakai saja secara defaultnya itu adalah warna putih seperti ini ya. Untuk ukuran juga kita abaikan saja. Oke, jadi ini adalah app bar ya. Kemudian apa selain title? Selain title itu ada juga namanya leading. Leading ini berisikan misalnya icon yang ada pada posisi kiri nanti di sini ya. Oke, misalnya leading ini kita pakai icon, contohnya seperti ini. Kemudian icons dot misalnya home ya. Kemudian saya save. Nah, ini ada icon di sini. Biasanya juga kan pakai misalnya kayak hamburger ya, apa namanya, robek ya. Nah, robek, nah ini untuk tanda panah ya. Nah, atau selain itu juga misalnya kita pakai yang namanya actions. Actions ini nanti ada lagi beberapa biasanya icon-icon atau tombol di sini. Misalnya kayak WhatsApp itu ada misalnya kayak icons search ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi misalnya icon copy atau ya, kita coba copy. Nah, seperti itu. Atau misalnya lagi ada icon more seperti itu ya. Oke, jadi dari ini kita bisa modifikasi app barnya seperti ini ya. Itu untuk bagian app bar ya. Kita kembalikan saja dulu ke posisi awal. Nah, kemudian kita masuk ke bagian body ya. Di bagian body ini itu untuk kita menempatkan widget ya di dalam body, atau daripada bagian isi halaman ini ya, kita tempatkan pada bagian body ya. Body ini harus berisikan sebuah widget ya, hanya bisa satu widget. Nah, misalnya kayak center atau kita pakai kayak teks seperti ini. Ini adalah body. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya saya ingin menggunakan lebih dari satu widget di dalam body ini ya. Nah, untuk bisa menggunakan lebih dari satu widget, kita akan menggunakan yang namanya bisa kita gunakan namanya kolom seperti ini ya. Kemudian kita pakai children. Oke. Nah, di dalam children kita bisa menambahkan lebih dari satu widget, oke. Atau mau berapapun widget kita bisa tambahkan. Yang penting kita gunakan dulu kolom dulu, jadi body, kemudian kolom,
kemudian children. Nah, children ini kita isikan misalnya kayak teks ini adalah teks 1 ya. Kemudian nah ini ada perubahannya. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi teks lagi nih. Nah, teks 2 ya, kita tambah seperti itu terus sampai 4 5. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam body kita bisa menambahkan beberapa widget dengan ketentuan kita harus menggunakan kolom dulu, atau juga bisa menggunakan list view. Nah, list view juga ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Contohnya saya tambah lagi satu lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa kita tidak bisa menggunakan center untuk lebih dari satu widget seperti tadi? Kenapa center itu hanya bisa satu widget saja ya? Misalnya teks 1. Nah, untuk center dia hanya bisa berisikan satu widget saja karena dia hanya memiliki properti yang namanya adalah child ya. Dia hanya memiliki properti yang dinamakan dengan child. Nah, untuk bisa lebih dari satu itu nanti harus punya kita gunakan yang namanya kolom ya. Misalnya kolom di sini, kemudian kita pakai children, kemudian kita pakai lagi teks ya, misalnya teks 1, teks 2, teks 3, teks 4 ya. Nah, perbedaan antara kolom dengan center tadi, misal kita bungkus lagi dengan center. Nah, di sini perbedaannya adalah seperti ini. Misalnya perbedaan antara kolom dan center, widget yang bisa menampung lebih daripada satu widget itu adalah widget yang memiliki properti children ya. Jika dia memiliki properti children, misalkan kolom, kemudian ada tadi lagi list view ya. Nah, list view seperti ini, kemudian misalnya ada lagi widget namanya ada namanya wrap. Oke. Nah, ini dia memiliki atribut children yang artinya dia bisa menampung lebih dari satu widget ya, misalnya seperti ini. Nah, dia bisa menampung lebih dari satu widget. Oke. Nah, tetapi untuk widget yang memiliki properti child itu artinya dia hanya bisa menampung satu widget saja ya. Jadi misalkan kita mau buat seperti tambahkan kurung kotak ini seperti ini misalnya. Nah, ini pasti akan terjadi error ya, karena tipe data dari si child ini ya hanya widget ya. Beda dengan ketika kita menggunakan widget yang memiliki properti children. Nah, itu dia memiliki tipe data list of widget, artinya widget ini bisa lebih daripada satu widget ya, seperti itu. Nah, oke. Contohnya seperti ini ya. Kita kembalikan ke kolom lagi dulu. Nah, ini adalah widget-widget yang bisa dibilang umum dan dasar digunakan pada project Flutter. Oke, jadi perbedaannya tadi seperti itu ya, children dan child ya. Oke, kemudian tadi kita sudah menggunakan teks, menggunakan kolom ya. Teks ini untuk menampilkan teks, kemudian di dalam pemrograman Flutter juga itu ada misalnya gambar ya. Misalnya gambar itu kita menggunakan misalnya image ya, image. Kemudian image sendiri ini ada beberapa, misalnya mau pakai image dari asset, image file, image memory, image network ya. Umumnya digunakan itu ya biasanya image network, image file atau image asset. Image asset itu biasanya dia akan menampilkan gambar yang sifatnya itu adalah statik atau telah ditambahkan ke dalam project Flutter ini ya. Kemudian image file itu adalah dia akan menampilkan gambar yang mana kita bisa memilih
secara dinamis. Dalam artian ketika aplikasi ini sudah berjalan, kita bisa mengubah gambarnya itu. Image network ini adalah dia akan menampilkan gambar yang berasal dari internet ya. Kita akan coba dulu misalnya image.network ini ya. Oke. Misalkan kita di sini saya sudah coba pakai misalnya. Oke, ini saya coba ambil ini salah satu gambar dari Unsplash ini. Oke, misalnya ini, kemudian saya coba buka gambarnya. Ini saya copy ya, kemudian di sini saya paste, kemudian save. Nah, oke, ini ada muncul gambar ya. Kemudian misalnya tambah lagi misalnya ini tadi kita pakai teks dulu, latihan widget ya. Nah, itu ada teks di atas, kemudian ada gambar, kemudian misalnya contoh lain lagi itu kita tambahkan sebuah button. Di pemrograman Flutter itu ada namanya elevated button untuk menggunakan sebuah widget tombol. Nah, ini tombol 1 misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada juga namanya outline button, itu adalah tombol yang mana dia itu berbentuk hanya garis di luar ya. Misalnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian ada juga itu yang dinamakan dengan text button. Oke. Nah, ini text button misalnya tombol 3. Nah, seperti ini. Oke, ini coba diganti ke elevated button. Kemudian ini ada outline button, kemudian ini adalah text button. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau diklik nanti ya seperti itu dia. Oke. Kemudian ada juga sebuah widget yang berfungsi. Misalnya ini kan kolom, dia akan membuat widget itu berjejer ke bawah ya. Nah, ada lagi sebuah widget yang dinamakan dengan widget namanya row. Row ini dia memiliki properti children, yang artinya dia bisa menampung widget itu lebih daripada satu ya. Misalnya seperti tombol ini, kita gunakan lagi tombol tadi itu kita pakai icon widget. Ada lagi widget dinamakan dengan widget icon ya. Widget icon misalnya icons.home. Oke. Kemudian ada lagi icon.search. Nah, kemudian ada lagi icon.font, mungkin ada font. Nah, icon font ya, seperti itu ya. Nah, jadi kolom itu dia bisa menampung widget yang lebih daripada satu dengan arah widgetnya itu adalah turun ke bawah ya, seperti ini ya, dia turun ke bawah. Kemudian row dia bisa menampung children lebih daripada satu dengan arah itu adalah arah secara horizontal atau ke kanan begitu ya, berbaris ya, berbaris ke kanan seperti itu ya. Kemudian kolom itu tadi untuk berjejer ke bawah dan row untuk berjejer ke kanan secara horizontal ya. Nah, kemudian biasanya juga itu di pemrograman Flutter itu ada sebuah widget yang dinamakan sebagai padding ya. Padding itu berfungsi untuk membuat jarak ya, membuat jarak dalam atau membuat jarak antara satu membuat padding itu membuat jarak ke dalam lah, membuat jarak ke dalam untuk sebuah widget. Misalnya kita padding itu kita bisa pakai misalnya kita klik di widgetnya ini yang mau diberikan padding, kemudian ini ada icon lampu ini, kita klik kemudian wrap with widget, artinya akan dibungkus dengan sebuah widget padding. Jadi kelihatannya perbedaannya ya, ini sebelum dan ini sesudah ya. Jadi ini kita membuat padding
dimana jaraknya itu adalah bernilai 8 seperti ini ya. Saya coba simpan. Nah, ini ada perubahan. Kalau diperhatikan, misalnya saya tambahkan lagi menjadi 24. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk membuat jarak ya. Kemudian misalnya ini gambar juga dia terlalu rapat ke kiri, rapat ke kanan, kita bisa jadikan padding juga. Selain pakai cara ini, kita bisa juga seperti ini. Kita cut dulu, kemudian padding ya. Nah, untuk nilai paddingnya ini, untuk nilai dari properti paddingnya ini, kita pakai edge insert titik all. Nah, ini 16. Kemudian untuk widget yang mau kita masukkan ke dalam padding, kita gunakan properti child. Kemudian kita paste yang tadi itu. Nah, ini ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini gambarnya sudah ada jarak ya. Oke. Kemudian ada juga widget seperti namanya adalah size box. Oke. Fungsi dari size box ini kita bisa membuat sebuah kotak yang berukuran yang bisa berisikan widget maupun juga tidak berisikan widget ya. Jadi misalnya kayak kita membuat jarak antara gambar dan tombol elevator button ini. Nah, misalnya kita gunakan size box, kemudian kita pakai properti height misalnya 40 ya. Nah, 40 kita save. Nah, ini ada jarak sekarang ini ya. Misalnya juga di dalam size box ini kita mau juga pakaikan child, misalnya teks lagi nih. Nah, ini bisa teks di dalam size box. Nah, bisa seperti itu ya. Height-nya kita turunkan ke 20 juga bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini size box ketika kita menggunakan nilai height, itu artinya dia akan membuat jarak secara vertikal antara widget yang berurutan secara vertikal juga. Nah, kita juga bisa gunakan size box ini di dalam widget seperti row, oke, dengan memberikan jarak antara widget seperti ini dengan cara kita sisipkan size box ini antara widget, kemudian kita berikan nilai width misalnya 24. Nah, jadi bisa diperhatikan ini ada perubahan jarak. Nah, misalnya ini kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini row juga kita bisa tambahkan padding. Oke. Nah, apa saja isi dari padding ini bisa saja kita buat all itu artinya jarak kiri, jarak atas, jarak kanan, jarak bawah itu akan bernilai 8 ya. Nah, bisa juga kita hanya mau jarak kiri saja. Kalau jarak kiri saja berarti kita pakai edge insert .only seperti ini, kemudian pakai properti lagi di dalam only itu ada namanya left, top, right, dan button. Misalnya saya mau pakai hanya jarak kiri ya. Ini perhatikan kita bungkus row ini dengan padding. Jadi misalkan di sini left apa? Oke. Jadi di sini tuh dia akan memiliki jarak kiri itu 8 seperti itu ya. Nah, untuk kelihatan perubahan itu kita coba di bagian paddingnya si image tadi ini ya. Misalnya only, kemudian left saya pakaikan 16. Nah, bisa kelihatan perubahannya nanti di sini. Nah, jarak kirinya nih 16 ya. Contohnya saya hapus dulu ini yang teks di atas tadi biar kelihatan. Nah, oke. Jadi jarak gambar ini padding kirinya itu adalah 16, tapi bawah itu tidak ada, kanan tidak ada, juga atas tidak ada. Nah, untuk mau menambahkan lagi misalnya jarak kanan ya pakai lagi right 16. Oke. Mau pakai atas lagi top 16, kemudian pakai bottom lagi misalnya 16. Oke. Kapan kita gunakan only dan kapan kita gunakan all? Biasanya all itu ketika kita ingin set semua padding kiri, atas, kanan, bawah itu sama. Tetapi kalau misalnya hanya beberapa saja nilai pada kiri, kanan, atas, kanan, dan bawah, misalnya jarak atas itu lebih tinggi, nah berarti kita bisa set top itu misalnya 32. Nah, kemudian kiri hanya 8 saja.
Nah, dia jadi seperti ini ya. Itu untuk padding pembuatan nilai padding ya, misalnya all atau only. Kemudian ada juga namanya padding yang namanya symmetric. Nah, symmetric ini dia berisikan dua properti, yaitu adalah vertikal dan horizontal. Misalnya vertikal kita set 16, kemudian horizontal kita set 32. Vertikal artinya dia akan membuat jarak atas dan bawah ini masing-masing itu adalah 16. Kemudian horizontal dia akan membuat jarak kiri dan kanan ini masing-masing adalah 32. Contohnya seperti ini ya. Ini hari ini ya. Bisa kelihatan. Nah, untuk bisa terlihat perbedaannya, kita akan bungkus lagi widget padding ini dengan sebuah widget lagi, yaitu dinamakan sebagai widget yang namanya container ya. Apa itu container? Nah, container ini sebuah widget yang mana umumnya digunakan bisa juga sebagai container widget yang untuk pemberian warna, kemudian bisa membuat lekukan sudut ya. Misalnya contohnya seperti ini. Kontainer juga bisa memiliki properti seperti height ya. Misalnya kita set height-nya itu misalnya 200. Nah, dia akan mengecil karena height-nya ini hanya 200 yang kita berikan ya. Misalnya kita set lagi 600. Nah, dia akan tinggi nih jaraknya. Bagaimana cara melihat perubahan antara ukuran dari sebuah kontainer ini? Nah, di dalam kontainer ini kita bisa menggunakan yang namanya color ya. Color ini kita untuk membuat background colornya ini. Misalnya colors misalnya pink. Nah, seperti itu. Oke. Sudah mulai kelihatan. Misalnya kita turunkan lagi height-nya 200. Nah, dia hanya 200. Ya, misalnya kita pakai lagi lebarnya ini mau dikecilkan, misalnya lebarnya hanya 180. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, bisa juga kita menggunakan nilai ini, sudut ini menjadi melengkung. Ini saya coba kembalikan dulu ke width-nya itu secara otomatis saja, height-nya juga otomatis saja. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kalau perhatikan paddingnya itu secara vertikal itu 16 ya, horizontalnya itu 32. Nah, seperti ini. Misalkan saya kembali balik nilainya, vertikal 32, horizontal 16. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat lekukan ini. Oh ya, kontainer ini juga dia bisa memiliki sebuah properti yang dinamakan dengan margin. Kalau tadi padding itu untuk membuat jarak ke dalam, nah margin ini untuk membuat jarak keluar. Misalnya seperti ini, insert all 8. Nah, dia akan membuat jarak keluar ya. Jadi margin itu jarak keluar, padding ini adalah jarak ke dalam. Oke. Ini sudah kelihatan misalnya seperti ini. Terus kita mau buat sebuah lekukan ya, atau garis juga bisa, garis tepi. Nah, itu kita pakai properti decoration di dalam container. Nah, decoration ini kita akan menggunakan sebuah kelas lagi, yaitu adalah box decoration. Nah, box decoration ini yang akan menghandle dekorasi dari si container ini. Nah, ketika kita menggunakan decoration, maka colornya ini harus dipindahkan ke dalam box decoration ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan decoration tapi colornya masih di luar decoration, nah dia akan error seperti ini ya. Jadi ketika kita gunakan contohnya kalau kita hapus decoration, nah ini baru bisa. Tapi kalau kita sudah menggunakan decoration, berarti colornya ini harus masuk ke dalam decoration seperti ini ya. Kemudian ada border radius. Misalnya kita pakai border radius itu adalah 16 ya. Border radius ini nanti berfungsi untuk membuat lekukan di setiap sudut kontainernya ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita membuat garis tepi atau border side.
kita bisa pakai border, kemudian border.all. Nah misalnya colornya itu adalah colors.yellow, dibuat kontras saja, misalnya widthnya ini adalah 3. Nah dia seperti itu ya. Oke, atau misalnya green. Oke, atau misalnya warna garisnya itu adalah black. Nah seperti ini ya. Terus bagaimana kalau gambarnya ini kita mau buat juga ada lekukan? Nah berarti si gambarnya tadi ini kita akan bungkus lagi dengan sebuah widget ya. Jadi kita pakai wrap with widget, namanya itu adalah clip rect ya. Belum berubah. Nah kita tambahkan lagi nih border radius titik misalnya 32. Nah oke, ini gambarnya sudah melengkung atau 16. Nah seperti itu. Oke, jadi ini penggunaan beberapa widget ya, misalnya seperti ini tadi. Oke, kemudian misalkan kita mau buat lagi, ada juga yang namanya yaitu misalnya teks ini salah padding di dalam kolom. Oke, pastikan kita kalau menambahkan widget itu misalnya tujuannya adalah di bawah si icon-icon ini kan data kan di row. Nah row itu kita tidak bisa menambahkan langsung di bawah row seperti ini. Kenapa? Karena row ini di dalam widget padding ya. Misalnya tadi saya mau tambahkan kayak icon seperti ini tidak bisa nih, tidak muncul sugesti icon. Nah ini ada garis merah di bawah ini. Oke, di sini dikatakan sih terlalu banyak potensial arguments ya, yang harusnya itu hanya 0 tapi kita berikan 1 lagi tambahan. Nah untuk bisa menambahkan tadi, karena ini masih ada di dalam padding ya, padding ini kan menggunakan property child ya. Child itu hanya bisa satu widget, tidak bisa ditambahkan lagi ya. Nah berarti kita harus ada di luar padding ini, karena padding ini kan dia di dalam si kolom ya. Kita perhatikan sejajarnya ini, nah dia ada di dalam childrennya si kolom ini. Nah berarti kalau ini ada kurung kotak, kita cari kurung kotak tutup. Nah padding ini kita tambahkan di bawah sini. Nah misalnya seperti ini, icon titik misalnya close ya, dia sudah muncul ini ya. Nah ada lagi sebuah widget dinamakan sebagai text form field ya. Text form field ini apa? Text form field ini biasanya dipakai untuk menginput sebuah teks lagi ya, misalnya seperti ini. Nah kemudian kita misalnya bungkus dulu pakai padding lagi nih, pakai padding supaya dia ada jarak. Nah seperti ini ya. Nah untuk melakukan tambahkan border itu nanti ada lagi, misalnya kayak decoration, misalnya pakai input decoration ya. Kemudian misalnya kayak border all. Oh salah, dia ini pakai input border outline input border. Nah seperti ini ya, jadi ada garis lagi. Nah, misalnya mau gunakan border radius lagi titik 16. Nah dia akan melengkung lagi dia. Oke, kemudian masukkan. Nah kurang lebih seperti itu. Kita mau kasih teks bantuan, misalnya ada namanya hint text, misalnya masukkan nama. Nah nanti dia ada hint bantuan sini. Bagaimana caranya supaya misalnya ketika diklik ini masukkan nama ini, dia tuh teksnya berpindah ke atas. Nah ada itu yang dinamakan dengan label text ya, seperti ini. Oke, nah misal saya tambah satu lagi. Oke,
masukkan nomor HP. Nah, ketika diklik ini, nah dia seperti ini ya. Kurang lebih ini biasanya digunakan pada halaman login atau daftar pada sebuah aplikasi ya. Nah, biasanya juga ketika kita menambahkan widget terlalu banyak ke dalam sebuah kolom ya, misalnya ini saya tambahkan lagi nomor HP, kemudian email, oke, sampai nanti kita coba sampai dia penuh ya, misalnya email kemudian ada alamat. Nah, ini terjadi yang namanya adalah bottom atau overflow widget ya. Biasanya sih ini terjadi karena jumlah widget yang ada di dalam sini melebihi atau bisa dibilang total tinggi ya, misalnya tinggi dari kontainer, kemudian tinggi teks, tinggi button dan lain-lain, semua ini totalnya itu melebihi daripada area yang tersedia ya. Nah, untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini ya, artinya ketika terlalu banyak input teks, misalnya kalau sudah terlalu ke bawah, user itu bisa lakukan scroll ya. Ini kan user tidak bisa lakukan scroll ini. Saya coba kasih kata juga tidak bisa. Nah, artinya untuk bisa ketika sudah terlalu banyak widget dan user melakukan scroll itu, kita bisa cut dulu ini kolom ya. Kita cut ini kolom ya. Kita cut ini. Kemudian kita pakai dulu yang namanya adalah single child scroll view. Kemudian child ini kita isi dengan kolom tadi tuh. Ini kalau komanya 2 seperti ini akan error, jadi kita hanya bisa pakai 1 koma. Kemudian saya save. Nah, ini sekarang sudah bisa namanya scroll ya. Nah, scroll seperti ini. Oke. Ini karena terlalu panjang ke kanan, jadi kalau mau supaya dia itu berurut lagi ke bawah, ini bagian ujung sebelum titik koma ini kita pakai koma, ujung sebelum sebelum tutup kurung ini pakai koma. Nah, nanti dia kalau kita format kita klik kanan, kemudian format dokumen, nah dia turun ya. Oke. Setelah nilai dari sebuah atribut itu, properti itu kita isi, nah ini bisa pakai koma, kemudian format dokumen, nah seperti ini. Oke. Kalau misalkan ketemu ada garis-garis biru di bawah seperti ini, kemudian dia di sampingnya tulisannya use cons, nah ini kita bisa aktif di sini di widget ini ya. Kita kursor aktif di widget, kemudian klik kanan, kalau pakai shortcut keyboardnya itu kalau di MacBook ini pakai option shift hanya ini aktif di sini. Oke, kemudian kursor berada di atas. Nah, ini ada scroll ini, ada petunjuk ini, turun ke bawah, kemudian ini quick fix. Nah, nanti di sini kalau di Windows nanti ditampilkan shortcutnya apa. Kalau di MacBook itu menggunakan command titik. Nah, ini tinggal klik icons modifier anywhere in file ya. Jadi semua ini yang tulisannya use cons, kemudian ada lagi use cons, ada lagi use cons. Nah, kalau banyak bisa kita sebenarnya pakai salah satu begini. Nah, tapi ini kan ada banyak ini. Nah, ini tinggal saya klik use cons modifier everywhere in file. Nah, oke. Semua jadinya seperti itu. Oke. Oke, sebelum ini videonya diakhiri, nah ini saya coba buat misalnya sebuah UI. Contohnya adalah halaman register ya. Misalnya ini diganti dengan registrasi. Oke, registrasi. Kemudian sini misalnya ada ada teks selamat datang. Oke, seperti itu. Kemudian size-nya style dulu
untuk membuat style pada teks kita harus menggunakan properti style. Kemudian style itu tipe datanya adalah atau kelasnya adalah text style, tipenya adalah text style. Kemudian dalam text style ini nanti berisikan beberapa properti atau atributnya. Misalnya salah satunya adalah font size, kita pakai 18. Nah ini dia adalah 24 karena ini tulisan selamat datang. Kemudian font weight itu untuk ketebalan, font weight bold. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian untuk ini kita tambahkan padding dulu ya, biar agak rapi. Di single chat scrolly itu ada properti atau atribut namanya padding. Kemudian kita pakai 16. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada teks lagi, misalnya silakan lengkapi form di bawah ini. Oke, buat kalian yang kalau ketika lakukan save tidak langsung lakukan hot restart seperti ini, nah kalian bisa lakukan save kemudian klik hot restart di sini ya. Atau misalkan kayak saya ubah silakan lengkapi form di bawah .2. Nah ini bisa dengan ini dia akan save kemudian hot restart seperti ini ya, langsung berubah. Karena di sini di Visual Studio Code saya ini saya sudah lakukan beberapa konfigurasi, jadi ketika saya lakukan save langsung otomatis lakukan hot restart ya. Nah oke, selanjutnya ini warna teksnya kita ubah, stylenya text style. Oke, kemudian color ini kita contohnya pakai colors.gray. Nah oke, misalnya pakai ketebalan itu 500 atau 600. Oke, seperti ini. Ini kita pakai cons dulu. Ini juga ada cons. Oke, ini karena dia rata tengah kan kelihatan tidak bagus ya. Untuk buat rata ke kiri, karena ini kita berada dalam kolom ya, biasanya secara default item atau widget yang berjejer ke bawah ini dia akan posisinya itu adalah rata tengah. Nah untuk kita buat supaya dia rata kiri berarti kita pakai namanya cross alignment, dengan nilainya adalah cross alignment star, jadi dia itu akan mepet ke kiri seperti ini ya. Nah kemudian saya pakai misalnya size box untuk membuat jarak. Oke, kemudian text font field ya, misalnya kemudian decoration itu adalah input decoration, kemudian border outline input border seperti ini ya. Kemudian border radius pakai border radius titik 8. Oke, lengkungannya atau 16 agar dia melengkung. Kalau mau dibuat melengkung yang penuh, nah yang bisa pakai misalnya 50. Nah dia melengkung penuh ya, nanti saya pakainya misalnya hanya 16 saja dulu. Oke, kemudian misalnya label teks itu misalnya saya buat email. Oke, kemudian misalnya sebelum email ini ada sebuah icon, misalnya berarti pakai prefix icon. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi misalnya text field lagi. Oke, nah untuk selanjutnya ini karena misalnya ini kan terlalu mepet, nah ini saya bisa bungkus pakai padding, tapi nilai paddingnya itu bukan all, pakai only. Kemudian bottom nah 8 atau pakai 16 lah ya, karena kalau sini ini, nah kalau kita pakai 8 misalnya ini terlalu mepet ini ya, jadi ganti dengan padding 16. Padding artinya jarak ya, karena kita bungkus ini dengan padding
Jadi dia di sini. Nah, kemudian ada jarak sebanyak 16 pixel ya, kurang lebih. Email, kemudian misalnya nama lengkap. Oke. Nah, ini nama lengkap. Untuk ikonnya itu kita pakai person kalau tidak salah. Nah, person. Kemudian nah, contohnya lagi, ini ada jarak. Contoh di atas tadi kan pakai padding. Ini ada bottom karena dia dibungkus ini. Terus ada jarak bottom. Nah, ini kita juga bisa pakai jarak itu pakai size box juga bisa. Nah, ya sama ya. Misalnya nama lengkap, kemudian di sini adalah nomor telepon. Ikonnya itu kita pakai icon phone. Nah, seperti itu ya. Email, nomor lengkap, nomor telepon, kemudian apa lagi ya, misalnya alamat ya, misalnya alamat. Nah, ini karena mepet bisa kita pakai size box, tapi kita buat konsisten saja ya, kita buat konsisten. Jadi nanti semua ini kita bungkus pakai padding. Oke, ini saya copy saja untuk nilai paddingnya seperti ini. Ini juga saya bungkus pakai padding. Oke, kemudian ini juga saya bungkus pakai padding. Oke, kemudian ini alamat, kita misalkan pakai pin aja. Pin drop. Nah, seperti itu ya. Nah, karena alamat ini kan biasanya panjang ya, bisa lebih dari beberapa baris. Nah, di bagian properti dari text form field ini kita pakai max line 3, min length juga isi. Nah, supaya dia bisa panjang seperti ini ya. Oke. Kemudian ini biasanya harus jaraknya harus tinggi, berarti size box ini kita pakai 32 misalnya. Masih terlalu kecil, kita pakai 64. Alright, so nah kita pakai jarak di atas lagi sini. Nah, atas 16 saja. Oke. Kemudian kita copy dulu ini 32. Oke, setelah padding yang membungkus si teks alamat ini, kita kasih jarak. Kemudian kita akan pakai elevated button ya, teks. Kemudian misalnya daftar sekarang. Oke, ini jaraknya terlalu tinggi, kita pakai 16 saja. Oke, jaraknya berbeda. Kenapa? Karena kita sudah bungkus alamat ini dengan padding yang mana bottomnya itu sudah 16, jadi ini tidak perlu lagi. Nah, jadi seperti itu saja ya. Misalnya kalau kita mau buat si daftar sekarang ini lebarnya itu sefull atau selebar jarak yang ada tersedia di dalam, nah kita bisa bungkus ini pakai size box ya. Bisa pakai size box, bisa pakai container. Yang penting widget yang dipakai bungkus itu adalah widget yang memiliki property width ya. Misalnya container kan ada property width, size box juga ada property width-nya ya. Tapi kalau kita hanya mau mengatur ukuran dari sebuah widget, kita bungkus dengan size box saja ya. Kalau pakai container itu kecuali kita mau pakai background dan lain-lain ya. Width itu kita pakai double dot infinite, artinya dia akan menggunakan lebarnya ini adalah lebar area yang tersedia. Nah, seperti itu. Oke. Misalnya lagi setelah itu ada lagi contohnya outline button. Sudah punya akun. Nah, misalnya kayak sudah punya akun ini, nanti diarahkan ke halaman login ya, kayak begitu. Oke, jadi kurang lebih ini adalah video tentang pengenalan widget ya. Mudah-mudahan dari
apa yang disampaikan ini bisa dipahami tentang penggunaan widget pada project Flutter yang umumnya digunakan ya. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.